Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Lestari Rangkuti dari Universitas Negeri Medan. Kali ini saya menjelaskan tentang pengolahan data untuk uji validasi, ramalan, dan analisis butir soal, serta rehabilitasi. Baiklah, kita mulai dari pengolahan data. Dari pengolahan data tersebut, kita cantumkan dengan pengolahan data Di sini saya mengolah data dengan menggunakan Excel dan biasanya orang-orang menggunakan atau lebih mudah menggunakan SPSS. Tetapi di dalam Excel juga sama mudahnya, tergantung tingkat pemahaman seseorang terhadap Excel dan terhadap SPSS. Baiklah, selanjutnya saya akan memulainya dari tingkat skornya. Baiklah, di sini saya akan membuat tabel untuk merangkum dari skornya. Baiklah, di sini saya tekan skor. Selanjutnya, di sini ada jumlah jawaban yang benar dan di sini adalah jumlah jawaban yang salah. Jumlah jawaban yang salah. Oke. Dari skor tersebut, kita dapat menghitung jumlah yang telah dikerjakan oleh responden pertama, yaitu Farhan Mahersah Dalimunte. Jadi, Farhan telah menyelesaikan soal 20 soal dan dia mampu dan dapat diimplementasikan untuk mengerjakan soalnya berikutnya. Dan kita lihat dari nomor soal tersebut, nomor 1 dia benar dan nomor 2 dia benar. Maksudnya di situ benar sebagai skornya, memiliki skor. Nomor 5 dia tidak memiliki skor. Baiklah, langsung saja kita hitung memiliki rumus sama dengan SUM buka kurung, kita blok dari nomor soal yang pertama sampai soal yang ke-20, kita tutup kurung dan kita enter. Oke. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa Farhan itu mempunyai skor hanya 8. Dan ke-8 tersebut bahwa jelas Farhan telah melakukan soal yang menjawab adalah sebanyak 20. Baiklah, saya tarik ke bawah. Nah, akan terjadi banyak skor yang telah didapatkan dan terlihat siapa yang mendapatkan skor tertinggi dan terendah. Baiklah, selanjutnya saya sambung kepada jumlah jawaban yang benar. Dari jawaban yang benar ini, kita harus mensurvei dari soal yang pertama, itu berapa responden yang menjawab soalnya pertama itu benarnya, dan berapa salahnya. Kita harus tahu sebelum kita masuk ke dalam validasi ataupun rehabilitasi, kita harus tahu bagaimana untuk mengatur jumlah jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Karena di dalam validasi tersebut ataupun di dalam analisis benar soal tersebut, ini sangat berpengaruh dan ini sangat diperlukan. Begitu. Jadi jumlah jawaban yang benar itu kita mulai dari atas, yaitu dengan kode sama dengan SUM buka kurung, kita blok dari soal yang pertama sampai soal yang pertama yang dijawab oleh Farhan sampai yang dijawab oleh Ihwan. Oke. Iya. Kita tutup kurung dan kita enter. Jadi jawaban yang benar yang dijawab oleh Farhan sampai yang dijawab oleh Irfan itu yang soal yang pertama ada 7. Ada 7 soal. Ada 7 orang menjawab soal pertama itu benar. Baiklah, selanjutnya saya crop sampai nomor 20. Dan selanjutnya saya cari jumlah jawaban yang salah
pada soal yang pertama sampai soal yang ke-20. Baiklah, dari Farhan itu kita mulai dari jumlah soal yang salah. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Baiklah, di dalam rumus ini kita tidak menggunakan yang namanya kode, tapi kita menggunakan responden. Jadi responden yang menjawab itu ada 15. Jadi saya tulis di sini ada 15 responden yang menjawab. Lalu saya tambah dengan jawaban yang benar. Jawaban yang benar, maaf. Saya tambah dengan jawaban yang benar. Saya tambah dengan 15 sama dengan, kita ulangi, 15 sama dengan, terus kita tekan 7. 15 sama dengan, kita buat tanda penghubung dan kita satukan ke dalam jawaban yang paling benar. Oke, kita enter, maka dapatlah jawaban yang sebenarnya, jawaban yang salah dari soal pertama yang telah dijawab oleh responden 15 orang. Baiklah, kita tarik sampai nomor ke-20. Setelah dapat soal yang ini, kita lanjut ke data. Kita lanjut ke data more copy saja biar mempermudah karena sama. Kita more copy. Saya masukkan saja create copy, oke. Dan ini bukan terjadi lagi di dalam pengolahan data. Ini pengolahan datanya dan ini bukan pengolahan data lagi. Kita masuk ke validasi. Validitas. Jadi dalam validitas ini terdapat R hitung, R tabel, kesimpulan, serta terdapat jumlah dari yang valid maupun tidak valid. Dari validitas ini kita dapat melihat mana soal yang valid dan soal yang tidak valid. Selanjutnya, saya akan, ini ada tanda kurang, tanda pagar yang tidak dapat dilihat berapa angkanya karena terlalu kecilan. Kita lihat saja ya, bagaimana caranya. Baiklah, saya tulis di angka R hitung. Di dalam R hitung, dan juga R tabel. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan dari valid atau kita singkat saja tidak valid menjadi TFV. Jadi hitung tabel kesimpulan yang ini bisa kita satukan. Jadi R hitung ini kita dapatkan dari kode yang sama dengan Pearson dan kita tekan 2 kali, klik 2 kali, oke. Dan kita crop di dalam Pearson itu adalah respon dari jawaban pertama. Oke. Setelah kita dapat, kita tambah skor yang telah kita cari dalam 20 soal ini. Lanjut kita cari. Kita ulangi. Ini sampai ke bawah. Oke. Ini sampai ke 16. Kita tutup kurung, kita tekan enter. Oh, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kita tekan enter. Nah, jika terjadi seperti ini, kita tekan Fx.
Terus area yang kedua kita buat skor sampai ke bawah. Jika di dalam itu terjadi kesalahan, kita tekan F4 yang berfungsi sebagai pengunci ataupun sebagai $. Lambangnya adalah $, tetapi itu adalah kode untuk mengunci. Kita tekan OK. Lalu kita beri jarak untuk melihat berapa hasilnya di dalam. Tetapi kita ulangi yang di dalam personnya. Dalam personnya itu segini dan kita tekan OK. Oke. Maaf, tadi terjadi kesalahan. Lanjut kita sambung ke bagian dari R hitung. Jika dilihat dari R hitung, ini terlalu kedekatan, makanya tidak terlihat berapa angka yang telah dihasilkan dari R hitung tersebut. Jadi saya akan memberikan jarak antara responden soal-soal yang telah dijawab oleh responden tersebut. Oke, segini sudah cukup atau tidak? Nah, saya tambah lagi. Baiklah, kita satukan. Ini terdapat div 0. Maksudnya di sini adalah dari data ini kita dapat telah semua menjawab 15 jawaban yang benar. Jadi nilainya adalah 0. Kita tulis manual saja ya. Kita tulis manual. Kita tekan OK. Oke. Lalu ini juga yang nomor 6 ini terdapat jawaban yang salah. Jawaban yang salah tersebut kita tulis manual saja karena itu responden yang di nomor 6 tidak satu pun menjawab benar. Maka kita tulis manual 0. Oke. Baiklah. Di dalam tabel tersebut kita R tabel, kita tidak tahu berapa nilainya. Di dalam ini kita lihat di tabel R titik untuk uji korelasi R. Karena responden yang saya gunakan di dalam data saya adalah 15, jadi taraf signifikannya ada 0,514 di dalam 5%, sedangkan di 1% adalah 0,641. Jadi yang saya gunakan adalah 0,514. Di dalam 0,514 saya cantumkan di sini. 0,514. Oke. Kita enter. Kita salin. Kita copy. Untuk semua kita copy untuk semuanya. Baiklah, di dalam kesimpulan ataupun valid ataupun tidak valid, ini adalah inti dari validitas. Kita lihat baik-baik karena ini sangat penting. Ya, di dalam ini kita mulai pakai rumus if jika. If itu kita pakai, kita tekan F. Kita tekan dan kita sambung ke ini R hitung. Bila R hitung lebih besar dari R tabel, maka itu adalah valid. Jika tidak, R hitung lebih kecil dari R tabel, maka itu
tidak valid. Kita lambangkan saja. Pertama kita buat R hitung lebih besar daripada R tabel. R tabel. Maka kita tekan R tabel di sini. Ini itu jawabannya adalah V. Kita lambangkan jadi V, itu artinya valid. Dan jika tidak baik, itu kita tekan TV. Maksudnya TV di sini adalah tidak valid. Oke, kita okekan. Dapatlah hasil dari soal nomor 1 adalah valid. Kita enter ke bawah, terus kita salin. Maksudnya ditarik. Kita tarik sampai nampak jawaban yang lain itu valid atau tidak. Nah, ini adalah inti dari validasi. Validasi itu melihat dari soal itu adalah valid atau tidak. Di dalam ini, jumlah kita merupakan validasi ini sangat penting untuk kita ketahui soal tersebut. Apakah cocok ataupun valid ataupun tidak dari jawaban dari responden. Selanjutnya, kita lakukan jumlah yang valid dan jumlah yang tidak valid. Kita lanjutkan jumlah yang valid. Jumlah valid dan jumlah tidak valid. Jumlah tidak valid. Oke? Kita sambung di jumlah valid ataupun tidak jumlah valid. Baiklah. Ini jumlah valid. Dari jumlah valid itu, kita buat rumus sama dengan countif, tekan 2 kali, lalu kita tekan kesimpulan seluruhnya, lalu setelah kita tekan kesimpulan, tekan fx dulu ya, kita tekan kriteria valid, karena yang kita cari adalah jumlah yang valid. Baiklah, ketika sudah kita tekan OK, maka jelas bahwa jumlah yang valid itu adalah 8. Jika teman-teman ragu ataupun tidak percaya, coba kita hitung dari kesimpulan valid ataupun tidak valid. Apakah benar jumlah itu ada 8 atau tidak. Baiklah, selanjutnya saya sambung untuk jumlah yang tidak valid. Sama juga caranya seperti cara yang valid. Baiklah, countif. Oke, countif ini kita mulai. Countif tersebut kita masukkan ke dalam countif count. Baiklah, kita masukkan, kita ulangi count. Kita tekan 2 kali. Oke. Kita tekan fx agar mempermudah hasil yang terlihat di dalam R tabel ataupun kesimpulannya. Kita tarik, kita buat di dalamnya, dan kriterianya yaitu jumlah tidak valid. Dari jumlah yang tidak valid itu kita singkat jadi TV. Oke, kita tekan OK. Jadi terlihat bahwa di dalam validitas tersebut jumlah yang tidak valid lebih banyak daripada jumlah yang valid. Maka kita sambung ke dalam pengolahan data selanjutnya. Adalah pengolahan analisis butir soal. Dari analisis butir soal ini, kita harus tahu yaitu tingkat kesukaran, sukar, sedang, dan mudah. Baiklah, saya jelaskan tingkat kesukaran itu. Tingkat kesukaran itu berbeda-beda. Ada tingkat kesukaran yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Jadi saya tulis aja TK. Kita singkat TK. Jadi tingkat kesukaran. Oke, kita blok dia. Kita blok dia agar terlihat jelas. Lanjut kita sambung ke
validasinya untuk tingkat kesukarannya. Baik, kita sambung untuk yang tingkat kesukarannya. Dari tingkat kesukaran tersebut, saya menemukan itu sukar, sedang, dan mudah. Dari sukar, sedang, dan menengah, dan mudah. Nah, di dalam ini sukar, sedang, mudah. Rumus dari tingkat kesukaran itu ialah jumlah yang benar dari responden tadi dibagi untuk seluruh soal. Baiklah, kita sambung aja ya. Di dalam validasinya tadi bisa kita salin ini jadi Catford copy. Oke, ini adalah kita buat ini adalah kita lakukan ini adalah analisis soal. Dari analisis soal ini kita akan dapatkan berapa dari tingkat kesukaran. Baiklah, kita sambung dari materi yang selanjutnya, yaitu tentang analisis soal. Analisis soal yang telah ditetapkan oleh responden tersebut menggunakan rumus dari tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran tersebut memiliki rumus jumlah yang benar per jumlah peserta tes. Yang kita telah ketahui di sini bahwa jumlah jawaban yang benar itu adalah sekitar 7,7777, sedangkan jumlah jawaban yang salah itu dari hasil tes yang telah kita dapat dari atas hingga ke bawah. Jadi, tingkat kesukaran tersebut kita lihat dari 0,488 digenapkan menjadi 0,467. 0,489 digenapkan menjadi 0,467 juga. Jadi, di sini kita dapat jawabannya bahwa jumlah responden adalah 15, tingkat kesukarannya 24 itu merupakan jawaban yang benar. Dari jawaban yang benar dibagi menjadi 15. Jadi jawabannya adalah 0,488. Lanjut dari daya beda. Dari gaya beda ini, tingkat kesukarannya sudah digenapkan menjadi 0,67. Dan kriterianya kita lihat bahwa sedang, sukar, maupun mudah. Kita lihat di sini, jika rentangnya 0,0 sampai 0,32 itu sukar, 0,33 sampai 0,66 itu sedang, sedangkan 0,67 itu adalah sulit. Terlihat di sini dalam kriterianya. PA 0,443, sedangkan PB adalah 0,75. Dari PA tersebut, kita dapat menentukan daya beda. Dari daya beda tersebut, dapat hasil dari antara PA dengan PB. Baiklah, selanjutnya kita uji reliabilitas. Dari pengujian reliabilitas tersebut, kita harus tahu jawaban yang benar dengan jawaban yang salah. Di sini tidak jelas bahwa jawaban salah itu terletak berapa di sini. Baiklah, saya akan membesarkannya sedikit agar terlihat angkanya. Baik, sudah terlihat angkanya. Jadi, dari uji variabilitas tersebut terdapat dari standar deviasinya, yaitu 3,578. Kemudian skornya adalah 9,
sedangkan S kuadrat adalah 12,802, koefisien reliabilitas 0,64, dan R tabel adalah 0,514. Dikatakan 0,514 karena responden tersebut ada 15. Sedangkan kesimpulan dari reliabilitas tersebut adalah reliable yang merupakan R tabel yang berhubungan dengan R tabel.